Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran matematika bersama Ibu Nida. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sudut dan garis sejajar. Baiklah, kita akan mengenal sudut terlebih dulu. Sudut dapat dibentuk oleh dua buah sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama atau berimpit. Perhatikan, ini adalah gambar sebuah sudut, di mana sudut ini dibentuk oleh sinar garis AB dan sinar garis AC dengan titik pangkal A. Ya, ini sinar garis AB, sinar garis AC di titik pangkal A. Sekarang kita perhatikan gambar sudut ini. Ya, pada gambar di sebelah kanan menunjukkan bahwa setiap sudut terdapat istilah-istilah atau penamaan untuk bagian-bagiannya. Jadi dari sebuah sudut ini ada istilah atau penamaannya. Pertama, garis AC dan garis AB ini disebut kaki sudut. Ya, garis AC, garis AB ini disebut sebagai kaki sudut. Jadi kaki sudut AB dan kaki sudut AC. Kemudian titik A ini disebut titik sudut. Nah, titik A disebut titik sudut. Daerah yang diarsir disebut daerah sudut atau besar sudut. Ini daerah yang berwarna biru. Ini kalau diperpanjang garisnya, tentu daerahnya juga akan semakin besar. Jadi daerah ini disebut dengan daerah sudut atau besar sudut. Kemudian untuk sudut kita menggunakan simbol atau notasi yang bentuknya seperti ini. Ini bacaannya adalah sudut. Cara penamaan sudut. Ya, kita akan memberi nama sudut ini. Cara penamaan sudut itu ada dua. Pertama dengan menggunakan satu huruf. Maka sudut ini bisa kita beri nama menjadi sudut A karena gunakan satu huruf, sudut A. Jadi kita tulis seperti ini. Ini bacaannya adalah sudut A. Atau kita bisa menamakannya dengan 3 huruf. Nama titik sudutnya diletakkan di tengah-tengah di antara 2 huruf yang lainnya. Maka sudut ini bisa kita beri nama dengan sudut CAB. Jadi kita tulis bentuknya adalah begini. Sudut CAB. Sudut ini bisa juga kita beri nama menjadi sudut BAC. Kita tulis begini. Ini sudut BAC. Jadi sudut ini bisa kita namakan sebagai sudut A atau sudut CAB atau sudut BAC. Jadi daerah sudutnya tetap ini. Jadi ini penamaannya bisa sudut A, sudut CAB atau sudut BAC. Baiklah, sekarang kita lihat tingkatan satuan sudut. Untuk menyatakan besar suatu sudut digunakan satuan derajat yang lambangnya seperti ini. Kemudian menit lambangnya begini dan detik ini lambangnya. Berikut adalah tingkatan untuk satuan sudut. 1 derajat nilainya sama dengan 60 menit. 1 menit nilainya sama dengan 60 detik. 1 derajat kalau kita ubah ke detik itu akan sama dengan 60 kali 60 detik. Hasilnya adalah 3600 detik. Jadi 1 derajat sama dengan 60 menit.
1 derajat juga sama dengan 3600 detik. Kebalikannya, 1 menit itu akan sama dengan 1/60 derajat. 1 detik sama dengan 1/60 menit. Sehingga 1 detik ini akan sama dengan 1/3600 derajat. Ya, ini adalah tingkatan untuk satuan sudut. Nanti dalam satuan sudut ini kita bisa mengubah nilainya dari satuan tertentu ke satuan yang lainnya. Seperti ini. 8 derajat kita bisa ubah menjadi detik. Ya, 8 derajat ini sama dengan berapa detik? 1 derajat sama dengan 3600 detik, maka 8 derajat ini adalah 8 dikali 3600 detik. Kemudian 9 derajat 36 menit bisa kita nyatakan dalam derajat saja, atau 17 menit 76 detik kita ubah lagi dalam menit dan juga detik. Yang perlu kita ingat ini sudah lebih dari 60, maka nanti kita akan hitung menjadi menitnya. Untuk ini akan kita bahas pada pertemuan berikut tentang soal-soal. Baik, kita lanjut mengenai jenis-jenis sudut. Jenis sudut yang pertama adalah sudut lancip. Perhatikan ini bentuknya. Besar sudut lancip ini antara 0 derajat dan 90 derajat. Jadi kalau sudutnya besarnya 89 derajat itu masih merupakan sudut lancip. Tapi kalau 90 tidak. Begitu juga dengan 0. 0 bukan sudut lancip. Kemudian yang kedua adalah sudut siku-siku. Ya, sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Ini biasanya lambang untuk siku-siku atau lambang dari sudut 90 derajat. Yang ketiga adalah sudut tumpul. Sudut tumpul besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Sudut yang besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat disebut sudut refleks. Jadi sudut yang besarnya antara 180 dan 360 derajat disebut sudut refleks. Ini adalah jenis-jenis sudut. Kita akan lihat hubungan antar sudut. Yang pertama hubungannya adalah sudut yang saling berpelurus atau bersaflemen. Perhatikan dua buah sudut ini, sudut ABC dan sudut PQR. Apabila sudut ABC dan PQR ini kita gabungkan, maka dia membentuk sudut lurus, sehingga dikatakan bahwa sudut ABC dan sudut PQR itu adalah sudut yang saling berpelurus. Di mana pelurus dari sudut ABC adalah sudut PQR, atau sebaliknya, pelurus sudut PQR adalah sudut ABC. Jadi sudut ABC ditambah dengan sudut PQR besarnya adalah 180 derajat. Ya, jadi sudut berpelurus adalah gabungan dua buah sudut yang membentuk sudut lurus. Jumlah sudut yang saling berpelurus adalah 180 derajat. Yang kedua, hubungan sudut adalah sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen. Perhatikan dua buah sudut ini. Sudut ABC dan PQR yang bentuknya seperti ini. Kalau kita gabungkan sudut ABC dan sudut PQR ini, dia akan menghasilkan sudut yang ini, ABR atau AQR, yang merupakan sudut siku-siku atau 90 derajat. Jadi, sudut ABC merupakan penyiku dari sudut PQR,
dan sudut PQR merupakan penyiku dari sudut ABC. Artinya, sudut ABC dan sudut PQR saling berpenyiku. Jadi, sudut ABC ditambah dengan sudut PQR besarnya adalah 90 derajat. Ya. Sudut saling berpenyiku adalah gabungan dua buah sudut yang membentuk sudut 90 derajat. Hubungan sudut yang ketiga adalah sudut yang saling bertolak belakang. Perhatikan gambar ini. Ini garis AB dan garis CD yang berpotongan di titik O. Maka terbentuk di sini sudut AOD, sudut BOD, dan sudut AOC dan sudut BOC. Yang dikatakan sudut bertolak belakang seperti sudut AOD bertolak belakang dengan sudut BOC, sudut AOC yang ini bertolak belakang dengan sudut BOD. Sudut AOD bertolak belakang dengan sudut BOC. Sudut AOD ini sama besar dengan sudut BOC. Yang kedua, sudut AOC itu bertolak belakang dengan sudut BOD. Sehingga sudut AOC sama dengan sudut BOD. Dari hubungan sudut yang telah kita pelajari sebelumnya, kita lihat apakah benar sudut yang bertolak belakang ini sama besar. Kita perhatikan sudut AOD dan sudut AOC. Ya, sudut AOC dan sudut AOD ini adalah sudut yang berpelurus. Ya, ingat sudut yang berpelurus jumlahnya 180 derajat. Jika sudut AOD besarnya 110 derajat, ya, maka sudut AOC adalah 70 derajat. Ingat, AOC 70 derajat. Sekarang, kalau sudut AOC 70 derajat, berapa besar sudut BOC? Dari gambar kita lihat AOC dan BOC itu berpelurus. AOC 70, maka di sini 110. Ya, BOC besarnya 110. Tadi di sini juga 110. Kita lihat sudut AOD dan sudut BOC ini bertolak belakang. AOD 110, BOC juga 110. Berarti sama besar. Perhatikan lagi sudut BOC dan sudut BOD. Dia juga berpelurus. Sudut BOC 110, maka sudut BOD 70 derajat. AOC 70, BOD juga 70. Berarti AOC sudutnya sama besar dengan sudut BOD. Jadi di sini sudut-sudut yang bertolak belakang sama besar. Baiklah, pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan mengerti. Semoga tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.